Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. 20 triliun sisanya dia masukinlah ke IKN. Jadi dia beli IKN pakai uang negara, tapi atas nama konsorsium. Serem banget sih ngomong kayak gini ya. Termasuk Pak Kapolri di depan DPR dia bilang, ketika saya jadi Kapolri, hukum tidak akan lagi tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Buktinya ini masih ada. Baru minggu lalu yang Ko Freddy juga yang masalah warisan dengan Sinarmas juga nggak bisa kesentuh kayaknya Sinarmas ya. Sulit. Sinarmas sama pemerintah aja dikasih 20 triliun rupiah Pak. Maksudnya pemerintah dikasih? Pemerintah ngasih dia. Oh, buat proyek. Jadi proyeknya itu dianggap proyek strategis nasional. IKN? Bukan Pak. Jadi mereka ini punya sesuatu yang sangat menarik. Bapak tahu nggak? Jadi gini, si Sinarmas ini punya direktur yang namanya Gandhi. Betul. Nah Gandhi ini bilang, oh ini uangnya nggak ada nih, uang si Bapak Freddy. Ya. Dibilang situ, ini uang dari anaknya semua. Ya. Nah dari situlah anaknya berkolusi dengan pemerintahan di IKN. Ada kedekatan. Nah si Gandhinya ini dijadikan one team press Pak, Dewan Pertimbangan Presiden. Jadi dia punya akses langsung ke presiden. Ya. Bapak tahu hanya 2 proyek developer di negara ini yang mendapat kucuran dana dari negara, yaitu BSD sama PIK. Masing-masing dapat 20 triliun. Nah sekarang gini Pak, saya developer, saya mau bangun misalnya di Serang, ya kan? Kalau saya mau bangun tanahnya masih berantakan, bisa nggak saya minta sama pemerintah? Pemerintah, benerin dulu itu. Lu buat sekolah, lu buat ini, bisa nggak? Nggak bisa, betul, kan? Betul. Itu kan tanggung jawab developer untuk membangun infrastruktur, tanahnya, jalannya. Betul. Nah kalau PSN itu, yang 2 itu, BSD sama PIK, dikasih nama negara 20 triliun. Jadi dianggap proyek strategis nasional, infrastrukturnya dibangunin dari uang itu, seolah-olah. Tapi menurut saya mereka tuh sudah punya uang sendiri. Ya, Pak. Jadi cashnya ini yang mengucur dari APBN ya. Dugaan saya ya Pak ya. Dugaan saya ini kan 40 triliun kan. Nah 20 ini dia bagi 2 dulu nih, antara PIK sama BSD nih. 20 triliun sisanya dia masukinlah ke IKN. Jadi dia beli IKN pakai uang negara, tapi atas nama konsorsium. Serem banget sih ngomong kayak gini. Dugaan saya kayak begitu. Karena kenapa? Aneh aja. Ini dikucurkan pada saat yang bersamaan dengan IKN, proyek IKN. Makanya dibikin gadulah kasus Vina, kasus Ono ini. Untuk apa? Menutup itu. Kau rasa Vina ini diangkat juga ini strategi, salah satu strategi. Iya dong. Abis Vina, Afif Maulana juga anak umur 13 tahun digebukin 17 polisi sampai tulang rusuknya patah dan ngerobek paru-paru. Gimana ceritanya itu kok? Sampai mati dia. Hah? Afifnya meninggal? Afifnya meninggal. Dan lucunya lagi, polisi belum menyelidiki yang namanya Kapolda Jawa Barat, Suharyono. Dia harusnya kan kalau ada kayak gitu diselidikin dulu lah, ya kan? Periksa saksi-saksi, periksa ahli, forensik, bla 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 gitu kan. Yang sesuai prosedurnya lah. Ini dia belum periksa, dia bilang, oh kata orang saya kemarin dia tuh nyemplung bunuh diri sendiri, mati bunuh diri, dia bilang gitu. Ngomong kayak begitu, ya kan? Saya sudah periksa 40 anggota saya, tidak ada satupun yang bersalah. Awalnya ngomong gitu. Berapa hari kemudian dia ralat. Sudah diperiksa sama Propam, terbukti dari 40, 17 orang gebukin, menyiksa. Dia ralat, tapi dia masih nggak mau bilang bahwa itu gebukin Afif. Jadi dia masih menolak. Jadi Afif ini mati digebukin setan gitu loh. Kan nggak ada wujudnya. Jadi kayak kemarin DPO 3, Peggy Setiawan, Perong, bla bla bla, ada 3 kan. 2 katanya fiktif, 2 setan berarti. Karena polisi udah terbitin DPO, tapi dia nggak tahu orangnya siapa. Terus kalau nggak tahu orangnya siapa, bagaimana masuk daftar pencarian orang, Pak? Saya bilangin aja nggak apa-apa, biar masyarakat menilai. Kalau Alvin sampai dipenjara karena mengkritik, ya berarti saya satu-satunya orang yang cinta sama tanah air ini. Iya. Yang lain gak ada yang berani kok. Belum. Ini pertama kali. Boleh. Simbolis. Ya, siap. Melalui humas nanti. Baik.
Buka barang. Ya. 1, 2, 3. Oh, kita hanya memberikan surat dumas ya kepada KPK untuk menyelidiki ya. Kita menduga adanya aliran dana 20 triliun yang masuk ke Sinarmas yang kemungkinan dipergunakan untuk IKN. Jadi secara nggak langsung ada konsorsium 9 naga yang menggunakan uang dari negara untuk membeli tanah IKN atas nama mereka sendiri gitu loh. Jadi kita tidak mau adanya korupsi atau KKN di IKN. Jadi kami mengharapkan agar KPK bisa memeriksa benar atau tidak gitu ya. Yang namanya kita mengadukan kan adanya dugaan, adanya bukti-bukti awal di situ. Siapakah yang dilaporkan, siapa Pak? Yang kita laporkan di sini adalah PT Sinarmas ya, yang memberikan, yang ada Gandhi Sulistianto sebagai One Team Press. Jadi dulu itu Gandhi Sulistianto direkturnya Simas sengaja dijadiin One Team Press untuk menciptakan program-program yang menguntungkan Sinarmas. Itu yang kami curigai, karena selain Sinarmas tidak ada developer lain yang mendapat kucuran dana infrastruktur. Jadi kan kita bingung, namanya developer kan harus biaya mereka sendiri untuk bangun. Kenapa kok pemerintah membiayai gitu? Untuk pembangunan IKN? Bukan, untuk infrastruktur. Tetapi kami duga uang untuk infrastruktur itu dibelikan ke KN, kan dia punya juga, dia yang terima. Terus dia bilang dia mau beli KN kan, jadi bisa aja uang dari yang diterima dari negara itu dialirkan untuk membeli KN. Jadi sama aja dia pakai uang negara untuk beli, gitu loh. Ya, dari Humas sendiri nanti ya saya Mukti dari perwakilan dari Humas. Memang untuk secara resminya nanti akan disampaikan melalui juru bicara KPK. Untuk saat ini kami arahkan ke bagian pengaduan masyarakat. Baik. Tapi ini laporannya saya terima dan nanti menunggu progres lebih lanjut. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Bukti namanya bukti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, teman-teman, rekan-rekan, stakeholder Komisi Pemberantasan Korupsi, seperti yang kemudian disampaikan ataupun yang sudah disampaikan oleh orator sebelumnya, bahwa berkaitan dengan salah satu kasus dugaan korupsi yang melibatkan perusahaan Sinarmas Group, yang pada hari ini tentu aksi kita teman-teman rekan-rekan semua bukan baru pertama atau perdana kita di Komisi Pemberantasan Korupsi ini. Namun kemudian beberapa hari yang lalu, beberapa pekan lalu, kita juga telah menyampaikan ini di depan patung kuda, tepatnya di Menko Polhukam, berkaitan dengan persoalan yang sama, yakni terkait dengan dugaan korupsi dan nepotisme yang kemudian terjadi di salah satu perusahaan Sinarmas Group ini, saudara-saudara sekalian. Dan kemudian pada kesempatan hari ini kami hadir di depan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk kemudian menyampaikan hal yang sama, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi juga harus mengambil sikap, mengambil tindakan dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan berkaitan dengan pembangunan ibu kota negara baru yang kemudian hari ini diduga melibatkan salah satu perusahaan, yakni Sinarmas Group itu sendiri, saudara-saudara sekalian.
Mereka adalah para maling kelas kakap yang telah merugikan keuangan negara hingga mencapai triliunan rupiah dan telah membuat jutaan rakyat Indonesia menderita. Berikut daftarnya. Sherni Konjongian, wanita keturunan Tionghoa ini telah merugikan keuangan negara sebesar 1,95 triliun rupiah dalam kasus BLBI. Edi Tansil, koruptor dalam kasus Golden Key Group. Pria keturunan Tionghoa ini telah merugikan keuangan negara sebesar 1,3 triliun rupiah. Eko Adi Putranto, pria keturunan Tionghoa ini terlibat dalam skandal korupsi BLBI. Kerugian negara mencapai 2,6 triliun rupiah. Syamsul Nur Salim, pria keturunan Tionghoa ini telah merampok uang negara sebesar 4,5 triliun rupiah dalam kasus BLBI. Beni Cokro Saputro, pria keturunan Tionghoa ini adalah koruptor dalam kasus Asabri, Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang telah merugikan keuangan negara mencapai 23,7 triliun rupiah. Heru Hidayat adalah pria keturunan Tionghoa yang telah merugikan keuangan negara sebesar 22,7 triliun rupiah dalam kasus mega korupsi Asabri. Dan Jimmy Sutopo, pria keturunan Tionghoa ini telah merampok uang negara sebesar 5,6 triliun rupiah dalam kasus mega korupsi Asabri. Dan tentu masih banyak deretan rampok-rampok kelas kakap yang lainnya. Para rampok kelas kakap ini secara tidak langsung telah menjajah bangsa Indonesia. Bayangkan saja, tidak tanggung-tanggung mereka telah merampok uang negara, tidak hanya 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar, tapi puluhan triliun rupiah yang menyebabkan jutaan rakyat Indonesia menderita akibat ulah mereka. Kita, bangsa Indonesia, harus membuka mata kita bahwa musuh utama bangsa Indonesia saat ini bukanlah radikalisme, bukanlah intoleransi, bukan para ulama, bukan oposisi, bukan orang-orang yang kritis terhadap pemerintah, melainkan penjajahan secara halus yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk merusak bangsa ini, untuk memenuhi ambisi pribadi dan kelompok mereka dengan cara menjarah dan merampok uang negara sebanyak-banyaknya. Tetap waspada dan jangan terkecoh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat netizen, apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.